Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban orang beriman di tengah masyarakat. Siapakah orang beriman yang dimaksud? Nah, orang beriman itu adalah anggota gereja. Anggota gereja yang hidup di tengah masyarakat. Itulah yang disebut sebagai orang beriman. Salah satunya orang beriman yang hidup di tengah masyarakat yang merupakan bagian dari masyarakat yang dapat membangun kehidupan bersama. Orang beriman memiliki hak dan kewajiban di tengah hidup bermasyarakat. Maka sangat penting untuk kita pahami dan kita ketahui apa saja hak dan kewajiban itu, sehingga hak dan kewajiban itu dapat berjalan dengan seimbang dalam hidup bersama di tengah masyarakat. Hak dan kewajiban orang beriman di tengah masyarakat sangat penting untuk kita pahami dan ketahui. Karena dengan memahami hak dan kewajiban kita, maka kita dapat membangun kehidupan bersama yang lebih bertanggung jawab dan harmonis. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, kita akan memahami apa arti hak dan kewajiban. Yang kedua, kita menjelaskan hak dan kewajiban orang beriman berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, kita memahami hak dan kewajiban orang beriman di tengah masyarakat berdasarkan terang kitab suci. Yang keempat, kita memahami kewajiban orang beriman berdasarkan dokumen gereja. Kemudian tujuan yang kelima yang ingin kita capai adalah apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga antara keseimbangan hak dan kewajiban di tengah masyarakat. Hak dan kewajiban orang beriman diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 sampai pasal 31. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau kekuasaan untuk menuntut sesuatu. Ya, sesuatu yang kamu terima. Sedangkan kewajiban adalah keharusan atau sesuatu yang harus dilakukan. Itulah arti hak dan kewajiban. Hak orang beriman menurut undang-undang dapat kita lihat dalam pasal 27 sampai dengan 31. Pasal 27, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28A, setiap orang beriman berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 28D, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28E, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, dan tempat tinggal. Pasal 28B, setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Pasal 28E, setiap orang memiliki hak dan kebebasan bersyarikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 29, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Pasal 29, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Dan yang terakhir, hak orang beriman, yaitu pasal 31, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, itu adalah beberapa hak orang beriman di tengah masyarakat menurut Undang-Undang Pasal 27 sampai dengan 31. Sekarang kita melihat apa saja kewajiban anggota gereja di tengah masyarakat menurut undang-undang. Pertama, Pasal 27 ayat 1, setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28J ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 28J ayat 2, setiap orang dalam menjalani hak dan kebebasan wajib tunduk pada batasan yang ditetapkan undang-undang sesuai pertimbangan moral agama, keamanan, dan ketertiban umum yang demokratis. Dan yang terakhir pasal 30 ayat 1, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, itu beberapa hak dan kewajiban anggota gereja atau orang beriman di tengah masyarakat menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai dengan 31. Setelah memahami kewajiban orang beriman menurut undang-undang, sekarang kita memahami kewajiban orang beriman di tengah masyarakat menurut dokumen gereja Gaudium et Spes artikel 25. Kewajiban orang beriman menurut dokumen gereja yang pertama, orang beriman sebagai murid Yesus diharapkan menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Yang kedua, orang beriman harus menjadi garam dan terang bagi orang miskin, menderita, dan tersingkirkan. Ini adalah kewajiban orang beriman menurut dokumen gereja, yaitu menjadi terang dan garam di tengah masyarakat.
Selain diatur dalam undang-undang dan dokumen gereja, kewajiban orang beriman dalam hidup bermasyarakat juga ditegaskan dalam kitab suci. Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 22. Orang beriman yang hidup di tengah masyarakat memiliki kewajiban ganda. Yang pertama, memenuhi kewajiban taat terhadap pemerintah dan hukum negara. Yang kedua, kewajiban hidup sesuai dengan perintah Allah dan kehendak Allah. Nah, kedua kewajiban ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh orang beriman dalam hidup bermasyarakat. Anak-anak yang terkasih, materi pembelajaran hari ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup merupakan hak yang istimewa. Maka lakukanlah kewajiban dengan sebaik mungkin dalam menjalaninya. Terima kasih anak-anak, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.